merilekskan semua bagian tubuh kita pada saat misalnya kalau ya orang yang banyak menulis. 3, 2, 1. Puspaga, Surabaya. Bapak Ibu perlu menyiapkan tempat yang nyaman untuk melakukan relaksasi ini. Nah, relaksasi ini akan berlangsung selama kira-kira 10 menit. Ya. Mari kita mulai dengan duduk yang santai. Ya, duduknya dibuat santai. Ya, tangan, kaki, leher, dan punggung itu dirilekskan. Ya, jika memungkinkan boleh dengan bersandar jika itu membuat Bapak Ibu nyaman. Sekarang pejamkan mata. Nikmati pejaman mata ini Bapak Ibu. Bapak Ibu rileks. Rileks. Buatlah diri Bapak Ibu senyaman mungkin. Baik, mari kita mulai dengan mengepalkan tangan. Kepalkan tangan Bapak Ibu, kemudian tariklah ke dalam. Dalam hitungan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lemaskan. Ya, dilemaskan jari jemarinya. 1, 2, 3, 4, 5. Ulangi sekali lagi. Kepalkan dan tarik yang kuat ke dalam sehingga terasa ketegangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lemaskan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Rasakan perbedaannya antara ketegangan tadi dan pada saat rileks. Nah, sekarang kita akan berpindah ke siku. Oke, siku itu dinaikkan, kemudian ditarik yang keras sampai pada bisep Bapak Ibu itu mengencang. Ya, kita pakai kedua tangan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lemaskan, rilekskan. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ulangi sekali lagi. Ya. Tarik yang kuat supaya bisepnya menegang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lemaskan. Ya. Rasakan Bapak Ibu ketegangan tadi dengan
rileksnya jemari tangan Ibu. Jika dilakukan dengan benar, maka jari jemarinya itu akan terasa hangat. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita beralih ke wajah. Nah, kita mulai dari dahi. Kerutkan dahi Bapak Ibu sekencang-kencangnya. Kita hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Kemudian rilekskan, lemaskan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang majukan bibir Anda seperti ini. Dihitung sampai 10. Rilekskan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang rahang ya. Caranya menegangkan rahang itu adalah dengan menggigitnya keras-keras sehingga rahang Anda di sini itu menjadi menegang. Di sini menjadi menegang. Oke, kita lihat. Lepas. Oke. Gimana rasanya Bapak Ibu? Nah, bandingkan antara ketegangan tadi dengan situasi dilepaskan. Mari kita ulangi lagi yang mulai dari dahi. Oke, dahi dikerutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Rileks. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang bibirnya dimajukan. Rilekskan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian menegangkan rahang. Rilekskan. Oke, rilekskan kepala Anda. Ya. Sekarang kita beralih pada kepala.
perutnya. Putar kepala ke kanan. 1 putaran. 2 putaran. 3 putaran. Kemudian beralih ke arah yang berlawanan. 1, 2, 3. Rilekskan. Ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Berlawanan arah. 1, 2, 3. Rilekskan. Sekarang kita beralih ke bahu. Ya, angkat bahu yang kuat ke arah telinga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepaskan. 1, 2, 3, 4, 5. Ulangi sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepaskan. Rilekskan. Rasakan perbedaan ketegangan di bahu Anda dengan pada saat bahu Anda rileks. Nah, sekarang perhatikan pada nafas. Tarik nafas. Penuhi rongga paru-paru Anda dengan udara. Lepaskan secara perlahan. Longgarkan paru-paru Anda. Keluarkan semuanya. Keluarkan udaranya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Ulangi sekali lagi. Tarik nafas. Hembuskan perlahan. Keluarkan semua udaranya. Baik. Nah, sekarang perhatikan nafas di perut. Nah, sekarang letakkan tangan Anda di perut. Tadi kan pernafasan di rongga paru-paru. Sekarang di perut. Pada saat Anda menarik nafas, perutnya dikencangkan, dikembungkan. Ya, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kempeskan.
Tarik nafas perlahan. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, ulangi sekali lagi. Kembungkan perut sekembung-kembungnya. Kempeskan. Bernafaslah dengan baik. Tarik nafas yang santai beberapa kali. Nah, sekarang kita akan menekuknya di lekukan punggung. Ya, sekarang Anda kencangkan seperti ini punggungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, rilekskan. Ya, rilekskan punggung Anda, badannya rilekskan. 1, 2, 3, 4, 5. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Rilekskan seluruh tubuh Anda. Ya. Kembalilah pada posisi semula. Tangan, kaki, badan, kaki. Nah, demikian Bapak Ibu, ini merupakan relaksasi dengan prosedur yang dasar. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Baik. Sudah dilakukan? Oke. Silakan ada yang mau memberikan komentarnya ketika sudah melakukan relaksasi tersebut? Boleh, silakan. Langsung boleh. Mau di chat boleh, tapi karena tadi melakukan relaksasi, boleh melakukan langsung aja ya. Komentarnya boleh atau langsung mau pertanyaannya juga boleh. Silakan. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin bisa raise hand kali Bu ya, kalau ingin langsung pengen interaksi langsung dengan Bu Novi gitu atau bertanya langsung dengan Bu Novi, Bapak Ibu bisa raise hand di sini. Kalau dari tadi yang saya ini Bu ya, saya rasakan ini lebih rileks, lebih tenang. Terus tadi sempat grogi, sekarang sudah agak flor dikit kayak gitu. Agak lebih berkeringat gitu Bu, kalau yang saya rasakan. Badan itu juga terasa lebih hangat. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang merasakan hal yang sama atau yang berbeda. Mungkin bisa diajukan di room chat atau raise hand. Oke. Ini sudah ada yang di kolom chat Ibu. Pak Tyson Andresen. Mungkin langsung langsung interaktif langsung dengan Bu Novi aja. Jadi silakan di unmute dulu. Oke. Ya, mungkin dibacakan aja. Oh, dibacakan aja Ibu ya. Oke, saya bacakan nih Bu Novi. Dari pertanyaan dari Pak Tyson, mohon izin bertanya Bu Novi, untuk proses menegang-negangkan tadi, apakah tidak ada pantangan untuk sakit atau kondisi fisik tertentu Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, karena ini merupakan memang prosedur ini menciptakan untuk relaksasi, untuk terapi ya, untuk terapi. Jadi memang
sudah didesain sedemikian rupa sehingga itu memang tidak berkonsekuensi sama yang lainnya. Jadi memang ya tentu saja kalau kita mau melakukan otot progresif, itu tentu saja dia kita tidak akan melakukan pada pada orang-orang yang memang memiliki hambatan di fisik yang kayak gitu ya. Misalnya hambatan yang di fisik, misalnya memang sedang habis operasi tulang belakang misalnya, ya jelas dia nggak bisa. Habis operasi tulang belakang dia kan harus menegangkan tulang belakangnya, dia nggak bisa gitu ya. Jadi pergunakan relaksasi yang lain. Jadi kan memang relaksasi otot progresif ini dipergunakan memang untuk sebagian besarnya itu adalah untuk mengurangi kecemasan, ya sebagian besarnya itu kecemasan sama stres itu sebagian besarnya itu. Ya, jadi tapi untuk orang-orang yang mengalami cedera-cedera yang sifatnya fisik, ya memang tidak disarankan untuk mempergunakan relaksasi otot progresif. Ya. Kalau memang tidak ada yang lainnya, tidak ada hambatan yang lain, maka otot progresif ini efektif. Demikian. Oke, baik Bu Novi, sangat bagus sekali untuk mencerahkan juga. Ini ada yang raise hand Ibu dari Bu Dewi Masita dari Pandaan. Iya, mungkin Bu Dewi Masita bisa langsung menyalakan speakernya untuk langsung berinteraksi dengan Bu Novi. Halo Bu Dewi. Halo, ya halo. Silakan Bu Dewi. Iya, perkenalkan saya Dewi Masita, Ibu Novi. Iya, silakan. Iya, ini Bu Novi ini tadi kebetulan kan saya lagi di tempat kerja, mulai dari pagi sampai break ini tadi lumayan banyak ya pressure-nya, dan kebetulan tadi agak kaku di sini ya Bu ya, di lengan bagian atas kanan. Nah, tadi setelah relaksasi ini ya benar-benar bekerja dengan baik gitu. Jadi bisa benar-benar rileks, kemudian ketegangannya itu sudah turun gitu. Nah, cuman tadi waktu di pernafasan perut itu yang susah gitu. Nggak ada bedanya antara paru-paru sama perut, tadi sepertinya nggak ada bedanya. Sudah berusaha ngembung-ngembungkan tapi kok tetap dari paru-paru gitu. Itu tadi sih Bu. Lalu boleh bertanya ya Bu ya? Boleh, silakan. Boleh ya. Begini, apakah relaksasi peregangan otot ini bisa gitu diterapkan di karyawan di tempat kerja seperti itu? Karena kondisi pandemik ini saya rasa teman-teman karyawan juga banyak yang ini ya, stres ya. Stres tempat kerja, stres PR anak-anaknya, stres WFH seperti itu Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Bu Dewi Masita. Ya, sangat disarankan ya kalau memang untuk di di tempat kerja ya. Bahkan memang kalau untuk tempat kerja itu ada senamnya tersendiri memang ya, ada senam untuk bagaimana kita merilekskan semua bagian tubuh kita pada saat misalnya kalau orang yang banyak menulis, maka apa yang harus dilakukan, misalnya lebih merelaksasikan jari jemarinya. Nah, seperti itu ya. Jadi memang kalau untuk relaksasi di tempat kerja itu ada tersendiri. Tapi pada umumnya relaksasi otot progresif ini bisa dilakukan. Sangat bisa, karena dia sangat sederhana, ya, sangat sederhana. Dan kalau memang yang full itu sampai pada kaki, ya. Kalau yang full itu sampai pada kaki, ya, kaki tinggal diluruskan aja, kaki diluruskan, kemudian pergelang jari kaki itu ditarik ke sini, ditarik ke dalam. Nah, selama hitungannya sama dengan 10 kali, kemudian dirilekskan. Nah, seperti itu. Ya, jadi sampai pada kaki. Ya, jadi tadi kan dari atas kepala, wajah, pundak, kemudian punggung, belum sama
sampai kaki. Nah, itu sampai pada kaki. Itu dilakukan secara reguler, ya saya rasa itu adalah senam kecil-kecilan ya. Senam yang sangat sederhana, tetapi karena ini sekali lagi karena ini berfungsi untuk terapi, maka dia sangat powerful untuk dilakukan regularly. Ya memang kalau pada saat sekarang itu agak rasa memang ya. Ketika saya membuat video pun ya itu kan kenapa saya membuat video dengan tutorial dan sekalian saya lakukan itu supaya saya tahu seberapa sih yang bisa dirasakan oleh teman-teman atau Bapak Ibu yang melakukannya juga. Nah, seperti itu ya. Jadi setelah saya selesai pun saya jadi lebih rileks dan kebetulan saya buatnya di malam hari, tidur saya jadi lebih nyenyak. Nah, seperti itu. jadi seperti itu ya. Jadi apalagi itu dilakukan secara regularly. Ya, itu lebih membawa manfaat. Sangat bisa nanti dipakai di perusahaan ya. Terima kasih Bu Dewi. Ya, baik Bu Novi, ini ada beberapa pertanyaan juga yang dari chatroom. Dari Bu Rus Budi Astuti, ini ada masalah fisik juga Ibu ya. Saya kena penebalan dinding rahim, menstruasi sudah tidak teratur. Kata dokter pasca menopause, apabila tidak datang bulan, bagian perut tembus ke pinggang itu pegel atau sakit sekali. Bagaimana cara melakukan relaksasi tersebut, Bu Novi? Baik. Ya, jadi jika ya itu seperti yang saya katakan tadi ya, jika memang kita ada hambatan di dalam sekitar perut, maka itu bisa dilewati ya. Itu bisa dilewati. Jadi bisa melakukan fase yang berikutnya. Jadi yang pernafasan lewat perut itu jangan dilakukan. Kemudian yang dilakukan menegangkan punggung itu juga tidak perlu dilakukan ya, karena memang itu akan berisiko pada yang sedang terjadi saat ini. Kalau misalnya untuk gangguan-gangguan tertentu ya, saya rasa dokter tulang ya, dokter bedah tulang itu memberikan cara merelaksasinya ya. Jadi memang pada setiap bagian tubuh kita, yang mana saja yang sedang mengalami hambatan, nah itu sudah ada relaksasinya tersendiri. Nah, seperti itu. Kalau yang tadi yang saya berikan itu adalah relaksasi secara keseluruhan, bagaimana membuat kita menjadi lebih rileks, gitu ya. Menjadi lebih rileks, membantu kita untuk bisa kalau yang susah tidur terutama itu bisa membuat tidurnya menjadi lebih berkualitas. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya mengalami hambatan seperti Ibu tadi, nah mohon Ibu menghubungi lagi dokter bedahnya ya untuk meminta jenis relaksasi apa yang bisa dilakukan ketika misalnya pada saat nyeri punggung. Nah, seperti itu. Kalau pada saat nyeri punggung saya harus melakukan apa, Dok? Nah, itu ada tersendiri karena memang itu wilayahnya di dokter bedah yang tahu ya, jadi harus diapain gitu ya. Tetapi kalau kalau untuk ingin mempergunakan relaksasi otot progresif ini untuk misalnya ya karena sakit dan sebagainya, Ibu kan menjadi bingung tuh, menjadi cemas dan sebagainya. Nah, ini bisa untuk menurunkan kecemasannya. Nah, dengan melewati fase yang ada di daerah yang mengalami sakit saat ini. Demikian jawaban saya, Bu. Terima kasih. Baik, Bu Novi. Berkelanjutan, Bu, pertanyaannya tadi. Ini sekalian menyambung, Bu, ya, pertanyaan dengan yang tadi dari Pak Jelang. Apakah relaksasi otot progresif tersebut cocok untuk lansia atau malah beresiko, Bu? Kalau yang tadi kan ada karena mengalami sakit di daerah rahim. Itu kan, Bu. Kalau ini apakah cocok untuk lansia atau malah beresiko? Terima kasih, Bu Novi. Ya. Kalau untuk lansia malah cocok ya, karena ini kan gerakannya sangat pelan dan sangat terkendali gitu ya. Jadi malah supaya lansia ini bisa lebih diajak untuk
menegangkan otot-ototnya, karena lansia kan porsi untuk bergerak itu juga sedikit. Nah, seperti itu ya. Jadi malah disarankan. Nah, seperti itu. Ya, jadi dengan kecepatan yang seperti tadi ya. Jadi jangan terlalu cepat. Kalau cepat-cepat ya nanti perpindahan antara satu gerak dengan gerak yang lain itu malah menyebabkan risiko gitu ya. Jadi kalau misalnya dengan kecepatan yang seperti saya berikan tadi itu akan menyebabkan justru dapat dinikmati dengan baik seperti itu. Terima kasih. Iya, Bu Novi. Ini berarti kalau ini Bu ya, tugasnya gitu polanya atau bagaimana Ibu? Kenapa? Yang mana? Yang itu tadi untuk lansia. Iya. Ya, sama. Ya, jadi kalau lansia itu bisa melakukan satu paket itu. Ya, jadi dari depan ya, dari tangan, kemudian wajah, kemudian atur nafas itu juga bisa. Karena itu pelan-pelan. Itu sebenarnya meregangkannya itu sebatas yang bisa diregangkan, gitu ya. Jadi jangan dipaksa, tidak dengan memaksa. Jadi meregangkan sebatas semampu yang bisa diregangkan. Nah, kemudian dirilekskan. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak karena ini sekali lagi ini adalah berfungsi untuk terapi, maka batas ketegangan yang diharapkan adalah sesuai dengan batas ketegangan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Nah, seperti itu. Oke, baik, ini Bu Novi ada 2 pertanyaan lagi Bu Novi, boleh? Boleh. Oh iya, ini dari Bu Afi Ipa. Badan saya termasuk yang sulit berkeringat walaupun di luar ruangan. Jika saya mau berkeringat, saya harus bergerak terlebih dahulu. Apakah ini bermasalah dengan kesehatan saya? Atau mungkin sebisa dijawab sepamannya Ibu aja. Karena kalau dari saya Bu, ini sudah langsung ke dokter gitu Bu ya. Ya, nggak apa-apa. Jadi artinya kalau memang sulit untuk berkeringat, ya mungkin perlu cek ke dokter ya, apakah ada fungsi-fungsi fisiologis yang menghambat di sana. Nah, gitu kan, karena pada dasarnya secara alamiah seseorang itu kan karena keringat itu merupakan reaksi tubuh ya. Jadi reaksi tubuh yang memang kayak keringat, kentut, ya itu ya, maaf ya. Itu kan reaksi tubuh yang menandakan bahwa tubuh kita itu normal berjalannya, karena itu adalah sekresi. Jadi itu adalah fungsi keluarnya gitu ya. Jadi kalau fungsi yang kita masukkan itu kan melalui hidung, udara, makan, kan seperti itu ya. Kemudian apakah fungsi keluarnya dari tubuh itu juga lancar. Nah, buang air besar, buang air kecil, berkeringat itu adalah salah satu fungsi tubuh yang berfungsi untuk mengeluarkan. Nah, kalau salah satu di antara fungsi tubuh ini itu tidak berfungsi dengan baik, nah itu berarti mungkin ada bagian-bagian organ tubuh atau fisiologis kita yang memang sedang bermasalah. Nah, jika demikian memang saya sarankan untuk dokter ya untuk diperiksakan ada apa dengan fungsi fisiologis Anda. Nah, seperti itu ya. Jadi tetapi kalau memang kalau memang sudah ada solusinya, kalau mau berkeringat itu harus bergerak dulu, ya berarti memang harus bergerak, Bu. Kan gitu ya. Jadi tubuhnya itu sudah ngajak ya. Ini kalau aku nggak bergerak, kok aku nggak keringatan sih? Ya sudah, lakukan saja itu gitu ya. Jadi tubuhnya sudah, karena gini, setiap orang itu memiliki regulasi ya, regulasi fisiologis secara tersendiri. Ya, jadi memang kita sama-sama ya, kita sama-sama punya organ-organ kalau kita normal ya. Maksudnya saya berbicara dengan tataran kita yang normal ya. Organ tubuhnya ada, paru-paru, jantung, kita semua ada tuh ya. Ada semuanya. Cuman bagaimana regulasinya itu sangat tergantung dari keperluan tubuh dari masing-masing orang. Nah, seperti itu. Dan tubuh itu sudah sangat adaptif dengan dengan keperluan yang kita butuhkan. Nah, seperti itu. Ya, jadi misalnya contohnya
kan ada orang yang tekanan darahnya 180, tapi dia baik-baik aja. Ya, karena memang tekanan darahnya segitu gitu ya. Dan dia tidak mengalami hal yang lain. Tetapi ada orang yang tekanan darahnya 180 itu sudah pusing gitu ya. Nah, itu berarti regulasinya memang berbeda. Jadi jangan disamakan. Jadi dia kenapa nggak pusing, saya kok pusing gitu ya. Nah, itu memang berbeda karena memang kebutuhan tubuh kita itu berbeda. Nah, seperti itu. Jadi jalannya regulasi fisiologis tubuh kita juga berbeda. Nah, untuk itu kita harus mengenali regulasi tubuh kita supaya kita menjadi orang yang waspada terhadap gangguan-gangguan gini yang terjadi pada tubuh. Nah, seperti itu. Sebenarnya tubuh itu sudah memberikan isyarat kok, gitu ya. Jadi kalau kita misalnya gini, isyarat-isyaratnya misalnya ini hubungannya dengan yang lain ya. Misalnya gini, meskipun ya kan setiap orang tuh memiliki sudah dianugerahi sama Tuhan itu sensori itu 5 ya. Ada 6 sebenarnya. Jadi sensori yang ke-6 itu adalah sensori untuk menangkap hal-hal yang memang sensasional gitu ya. Jadi itu dan itu disebut sebagai indera ke-6. Indera ke-6 yang kita sebut kalau kita mengalami sesuatu itu ya. Nah, indera ke-6 itu yang sebenarnya itu adalah cara kita untuk ya kita sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa itu untuk untuk mawas ya terhadap segala sesuatunya. Ya, seperti itu. Jadi makanya kalau itu kita asah, jadilah kita nanti paranormal gitu ya. Lebih tajam bisa melihat yang macam-macam. Tetapi kalaupun tidak diasah, sebenarnya kita sudah diberikan misalnya kalau di tempat yang gelap misalnya, kemudian bulu kuduk kita berdiri ya. Misalnya gini, di tempat gelap ini bulu kudukku berdiri, tapi di tempat gelap yang lain kok enggak ya? Nah, seperti itu ya. Jadi sebenarnya kita sudah dikasih isyarat sama tubuh. Kamu jangan berdiri di situ. Bulu kudukmu berdiri kan? Udah minggir aja pulang gitu loh. Jangan di situ. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya tubuh itu sudah memberikan isyarat apapun kepada kita. Ya, misalnya kalau kita kekurangan minum, ya kekurangan minum, kemudian Anda tiba-tiba keseretan misalnya kayak gitu. Ya udah, itu berarti udah diberitahu loh sama tubuh. Kamu loh kekurangan minum, kamu loh keseretan sekarang, kamu loh suaramu serak gitu. Ayo minum kan. Tapi kalau itu dibiarkan, nah itu akan menyebabkan yang lainnya gitu ya. Menyebabkan fungsi fisiologis yang lainnya itu akan terhambat karena satu hal yang tidak kita perhatikan. Nah, seperti itu. Jadi memang kalau kita mau sehat, mau baik, mau bisa beraktivitas dengan baik, ya kita harus memang memperhatikan regulasi tubuh kita sendiri. Kita harus mengenal regulasi tubuh kita sendiri. Dia tuh karena sebenarnya ya sekali lagi karena sebenarnya kita sendiri tahu kita akan bagaimana dan kita sendiri juga akan tahu sebatas apa yang boleh kita lakukan. Seperti itu kira-kira. Baik Ibu Novi, untuk pertanyaan yang terakhir Ibu ya bisa boleh dijawab dengan cara singkat aja Bu. Oke. Dari Bu Dian Rahmawati dari Batu. Iya. Saya sering sakit leher dan kepala sebelah kiri, seperti otot tegang seperti itu. Mohon solusinya untuk mengatasinya Bu Novi. Terima kasih. Baik, ketegangan otot leher itu banyak ya Bu, jadi penyebabnya banyak. Bisa karena memang reaksi fisik seperti yang saya katakan tadi, misalnya Ibu banyak misalnya memberikan beban di sebelah kiri ya, sering bawa bahan tas atau apa di sebelah kiri, itu bisa kena itu ya. Atau hal-hal yang lain. Kalau misalnya ketegangan di daerah sini itu biasanya karena Ibu lebih banyak stres itu. Ya karena Ibu sedang stres ya, sedang entah itu overload, berpikirnya itu karena overload pekerjaan atau berpikir lain yang memang membuat
ibu sedang berpikir banyak jadinya gitu ya. Jadi berpikir banyak itu bisa berpikir banyak karena memang banyak pekerjaannya ya, atau berpikir banyak karena banyak hal yang harus dipikirkan dengan segala konsekuensi dan sebagainya. Nah, itu menyebabkan ketegangan di sekitar wilayah di sini. Nah, seperti itu. Nah, sekarang Ibu yang mana itu? Nah, silakan Ibu cek sendiri gitu ya. Kalau memang karena fisiologis, karena bawa beban dan sebagainya, pindah Bu. Jadi misalnya kalau bawa tas itu jangan sering-sering di sebelah kiri aja, sekali-sekali sebelah kanan gitu. Kemudian perhatikan kalau kita mengangkat, jangan hanya mempergunakan tangan sebelah kanan saja, tangan sebelah kiri juga dipergunakan. Karena tangan kiri itu juga sama kuatnya loh dengan tangan sebelah kanan. Atau misalnya menggendong anak gitu ya, kalau ibu sedang punya anak kecil, menggendong anaknya sebenarnya sebelah kanan. Nah, itu juga menyebabkan ketegangan otot di sebelah kanan. Nah, itu sekali-sekali ditukar, menggendong ke sebelah kiri. Atau menyusui, ya kayak gitu ya. Jadi kanan kiri itu badan kanan dan kiri kita itu harus dipergunakan secara seimbang sehingga bagian tubuhnya itu sempat istirahat. Misalnya tadinya sebelah kanan taruh sebelah kiri sehingga bagian kanannya menjadi istirahat kan gitu kan, sebelah kirinya yang bertugas. Nanti kalau sebelah kirinya tegang kanan, nah seperti itu Bu. Jadi kalau tidur juga begitu ya. Kalau tidur saya sukanya hanya sebelah kanan kok Bu. Nah itu juga menyebabkan ketegangan Bu di otot-otot yang bagian yang tertimpa gitu ya. Jadi memang harus kita tidur pun harus kan tidur Bu kan nggak sadar kalau tidur, sadar kok. Kalau sudah sakit ya udah dipindah berpindah untuk berpindah untuk balik untuk tidurnya. Nah seperti itu ya. Jadi artinya begitu ya. Jadi artinya tubuh sekali lagi tubuh kita itu memang sudah disiapkan ya seelastis mungkin ya. Sebenarnya kalau dia dipergunakan secara seimbang ya, dia tidak akan berteriak ya. Nah, dia akan berteriak kalau dia sudah mendapatkan beban yang berlebih dalam tanda petik. Nah, kalau sudah begitu kita harus memperhatikan, oh ini apa nih yang salah nih. Cara saya memperlakukannya yang salah, atau pikiran saya yang salah. Nah itu karena sekali lagi ketegangan tubuh itu karena faktor fisiologis atau karena berpikir. Nah seperti itu. Kalau pikirannya yang banyak berarti perlu dirilekskan. Nah itu kita pergunakan relaksasi otot progresif. Nah kalau misalnya kita memang salah memperlakukan tubuh, ya kita lakukan tubuh dengan secara seimbang. Kalau itu secara fisiologis. Demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Bu Novi. Sangat mencerahkan semuanya ini bagi saya juga. Mungkin karena waktunya sudah habis Bu Novi ya, mungkin saya cukup sampai di sini. Mungkin Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, mohon maaf masih belum terjawab. Mungkin mungkin bisa masuk ke chat ke nomor Puspaga, mungkin bisa dibantu dengan konselor kami di Puspaga. Nanti juga bisa dibantu dengan psikolog-psikolog di Puspaga juga, begitu ya Bu Novi? Ya. Oke. Sebelumnya saya akan simpulkan terlebih dahulu untuk ketegangan otot ini bisa memiliki manfaat selain mengurangi kecemasan, depresi, kelelahan tidur. Ternyata bisa membuat badan kita menjadi lebih fresh, nampak awet muda kata Bu Novi ya. Mungkin tanpa perlu ke klinik kecantikan gitu ya Bu Novi ya. Jadi badan tidak mudah capek gitu ya. Terus sebaiknya juga dilakukan 1 atau 2 minggu sekali ya Bu ya. Selama 10-20 menit begitu ya Bu Novi. Oke, baik Bu Novi, untuk sebelum mengakhiri acara ini mungkin ada closing statement dari Bu Novi. Monggo Bu Novi. Baik. Ya, jadi karena saya memang porsinya itu sedang memberikan tentang relaksasi progresif yang hubungannya dengan ketegangan otot secara fisik, maka kenalilah tubuh Anda, ya, kenali tubuh Anda, ya, pergunakan secara bijak, maka tubuh akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada Anda. Terima kasih.
Oke, terima kasih. Semoga kegiatan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, baik saya, Bapak Ibu juga. Terima kasih atas kehadirannya, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih semua. Ya, terima kasih. Salam sehat.